kosmetik mengobati itu sudah masuk kosmetik, atau yang pemutih disuntikkan. Itu tidak masuk kosmetik. Pengobatan lah dia. Itu masuk obat dan harus sama harus juga memiliki izin edar dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Iya, kemarin ketemu sama owner itu, coba mau tarik napas nih. Bentar dulu. Padahal tarik napas doang. Cuman kemarin tiba-tiba dia ngaku jadi distributor, ya udah saya gas lagi. Ngapain? Orang brand owner itu kan dia yang punya. Iya. Jelas-jelas Pemilik merek, ya. pemilik merek. Dia jadinya sebelum dia memproduksi itu kan pastinya dia sudah dikasih sampel. Karena produk yang sudah dibatalkan izin edarnya tentunya menjadi produk yang ilegal, yang itu bisa kena di pasal 435 Junto 138 Undang Kesehatan. Itu sanksinya pidana penjara 12 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Denger ya. Awas yang bilang, ih nggak apa-apa. Buat yang mau aja, awas lu. Yang gini-gini nih yang seru nih. Ya karena setiap Kamu nggak sendiri, Dio Mukti di sini bareng Mbak Diana dan Pak Yosef. Tepuk tangan. Hai. Oke. Ini saya mendatangkan Mbak Diana dan Pak Yosef. Ini kita mau membahas nasi kerawu. Oh, boleh. Oh, seneng. Boleh. Seneng sih Ibu bahas itu. Kebetulan bidang saya kan. Oh iya. Jadi Mbak Diana ini adalah salah seorang influencer di lebih ke TikTok apa Instagram? Semua. Tapi kalau Instagram kan fokusnya di ini ya. Lebih ke jualan. Cuman tipis-tipis saja nge-influence-nya. Di TikTok lebih ke Kalau julid ya. di TikTok lebih ke ya ngelawak, ngejulit, ya sekalian mengedukasi. Pastinya. Harus ya. Dan Harus. ada Pak Yosef Dwi di sini, ini adalah Kepala Balai Besar POM Mataram ya. Iya, betul. Iya. Kita bahas apa teman-teman? Bahas apa? Kenapa sepi suaranya sih? Skincare. Oh iya, skincare. Yang lagi tren saat ini Yang ya. lagi dibahas ini Pak Yosef ya, Yang karena lagi happening. karena mbak-mbak yang di sebelah kiri saya ini kalau di TikTok aduh. Belum lihat yang Facebook. Lebih galak di Facebook. Kan saya nggak main Ngeliat Facebook. makanya. Kalau sekarang Instagram dan TikTok. TikTok. Ya, yang lebih gini. Iya, Menyesuaikan lebih ke usia. Facebook. Soalnya soalnya masyarakat Lombok, ibu-ibu, banyak orang awam itu adanya di Facebook memang. Oke. Tapi kalau untuk pengguna TikTok sama pengguna Instagram itu lebih ke menengah ke atas dan lebih ke Gen Z. Oke. Gen Z aja ya. Kalau di Facebook itu dari semua kalangan. Oke. Makanya saya lebih gencernya itu di Facebook. Karena memang sasarannya di situ Yes, ya. benar banget. Oke. Ini biar lebih jelas ya. Sebenarnya ini gimana? Ini kita ke Mbak Dian dulu ya. Oke. Pak Yosef ya. Sebenarnya Jadi gimana ini tentang sebenarnya. keributan ini nih? Semuanya bermula dari pas BPOM RI memulai merilis nih daftar hitam ya. Daftar oke. hitam nih skincare-nya. Nah, daftar hitamnya ini ngelihatlah kok ada skincare Lombok. Dan skincare-nya ini tuh lumayan terkenal ya di masyarakat menengah ke bawah gitu, orang-orang awam. Maksudnya ina-ina aneh bahasa Sasak Kan dia glowing gitu kan. Nah, terus kok ternyata berarti dia masuk daftar hitam, berarti semua orang harus tahu dong. Nah, mulailah saya mengedukasi ini loh. Ternyata yang selalu dibangga-banggakan. Kenapa saya lantang banget bersuara seperti itu? Karena brand owner, terus reseller, semua yang mempromosikan itu, tau nggak gaya promosinya itu seperti apa? 10.000% halal MUI, aman, bumil dan busui. Jadi membawa lembaga-lembaga itu berarti ya. Iya. Oke, makanya ke situ pada akhirnya Mbak Diana sedikit menyentuh kayak misalnya kayak BPOM gitu kan. Iya. Karena dia selalu menyertakan aman, bumil, busui, halal 10.000% MUI. Sebenarnya jujur saya nggak ngikutin sebenarnya. Cuma gara-gara gini Pak Yosef ya, ini di TikTok ini wajahnya Mbak Diana aja. Siapa ini? FYP terus FYP terus Oh, gitu. Jadi pada akhirnya saya tanya sama istri gitu kan, ini gimana ceritanya gitu kan, dirunutin. Akhirnya saya tanya sama tim juga gitu, ini gimana gitu. Gimana kalau kita undang aja gitu, kita ngobrol gitu. Ini supaya gini kan, antara skincare ini dan ini kan kayak banyak lah yang pakai ya, dan bagaimana regulasinya dan lain sebagainya itu kan kita perlu tahu gitu kan. Ini
katanya kan mengandung merkuri. Merkuri. Nah, itu bahaya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini mungkin ke Pak Yosef ya. Ini selaku kepala BPOM Mataram, Balai Besar POM Mataram. Nah, ini gimana ini Pak tentang ini? Ini kan udah tersebar banget ya di masyarakat gitu. Oke, gini Mas Dio. Mbak Diana. Aduh, sampai lupa, sampai terpana soalnya saya tuh. Blank saya. Kebiasaan makan nasi biasaan pesen ini kan soalnya Customer makanan. ternyata. Ya, customer ternyata. Iya, kan harus dukung UMKM. Oh, iya, itu benar. kan tugas Ya, dari terima pemerintah. kasih. Jadi Salam kembali sama istri. Jadi gini, kalau kita bicara kosmetik ini memang suatu komoditi yang paling menarik. Yeah. Kenapa? Karena saat ini komoditi kosmetik ini bukan hanya menjadi bagian domain dari perempuan, ya, laki-laki, perempuan sekarang juga menggunakan kosmetik. Ya. Dan ini industri kosmetik tuh paling banyak, 50% pertumbuhannya. Dan yang terdaftar di Badan POM juga paling banyak juga. Tapi tingkat pelaporan pelanggarannya juga paling banyak untuk komoditi kosmetik. Ya. Karena kosmetik ini kita menggunakan sejak bayi, ya, ada bedak bayi, shampoo, ya, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, bahkan meninggal pun bisa menggunakan kosmetik gitu kan. Karena kan ada beberapa budaya yang meninggal tuh dirias. Artinya bahwa sejak kita lahir sampai kita meninggal, kosmetik tidak lepas dari bagian diri kita. Terlebih sekarang ini tentu siapa yang tidak ingin terlihat menarik gitu kan. Dan kalau kita bicara kosmetik sebenarnya merupakan sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh kita, untuk bagian epidermis, kemudian mulut, ya, mukosa mulut, bibir, ya. Itu tujuannya untuk memperbaiki penampilan, mewangikan, ya. Dan tentunya tapi ini kosmetik bukan obat. Ini yang penting supaya. Jadi kalau dibilang atau kosmetik yang disuntikkan, itu udah kan tidak masuk kosmetik lagi, itu masuk kategori obat. Ya. Makanya kalau bilang ada kosmetik mengobati, itu sudah tidak masuk kosmetik. Atau yang pemutih disuntikkan, itu tidak masuk kosmetik. Pengobatan larinya. Itu masuk obat dan harus harus juga memiliki izin edar dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi tentunya yang saat ini lagi tadi disampaikan, sebenarnya Badan POM ini melakukan pengawasan pre dan post market. Pre-market itu adalah sebelum produk beredar. Kita lakukan evaluasi mutu keamanan, bagaimana kebenaran komposisinya, ya, kemudian bagaimana proses produksinya, itu kita pastikan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, setelah bahwa produk itu memiliki izin edar, itu tidak kita biarkan. Kita tetap mengawal, memastikan melalui pengawasan sarana produksinya, di tingkat distribusinya, kemudian melakukan sampling dan pengujian. Ini bagian dari pengawasan post market, termasuk pengawasan iklan. Tadi disampaikan 1000% itu halal, sudah gitu. Ya, itu tidak boleh karena di undang-undang terkait dengan undang kesehatan diatur juga terkait dengan promosi. Tidak boleh namanya iklan itu atau promosi yang superlatif, berlebihan, jadi memutihkan dalam waktu 3 hari kinclong dijamin. Wah, itu sudah menyesatkan itu. Makanya tentunya kita juga mendorong ini. Saya apresiasi Mbak Diana ini artinya sebagai bagian dari masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat seperti ini. Dia udah ngomel-ngomel terus di TikTok. Tidak apa-apa, itu sebagai bagian dari tentunya agar kita bekerja menjadi lebih baik lagi. Tentunya bahwa tadi saya sampaikan juga bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri single player karena kita bukan Superman, kita butuh super team. Super team itu jadi siapa saja? Mulai dari pemerintah, tentunya pemerintah ini membuat regulasi, memastikan kepatuhan pelaku usaha, ya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian peran dari pelaku usaha mau produsen, distributor, ya, itu wajib sampai ke retail, itu sampai ke konsumen, kemudian masyarakat sendiri. Kita selalu mendorong agar menjadi konsumen yang cerdas, yang bisa melindungi diri sendiri dan keluarga dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Yang keempat adalah akademisi. Ini bagaimana akademisi juga bisa memberikan masukan-masukan, ya, terkait dengan tantangan-tantantangan kompleksitas pengawasan. Dan yang terakhir adalah media. Nah, ini saya juga terima kasih nih media melalui podcast hari ini. Tepuk tangan dulu dong nih. Artinya media menjadi bagian penting bagaimana strategi komunikasi risiko agar masyarakat juga tidak sampai terprovokasi membeli produk yang misalnya belum memiliki izin edar, yang tentunya bisa berisiko pada kesehatan. Nah, beberapa waktu lalu memang 1 Agustus Badan POM memberikan press release, ya, siaran pers terkait penarikan 34 item kosmetik yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Yang perlu digarisbawahi, awalnya produk ini adalah produk yang legal, terdaftar. Terdaftar Ya, awalnya. beda dengan yang ilegal. Kalau ilegal sudah pasti itu sudah tidak sesuai dengan regulasi. Tapi tentunya bahwa suatu produk ini tadi pengawasan post market kita adalah melakukan sampling dan pengujian. Di perjalanan ini jadi hasil dari pengawasan UPT Badan POM seluruh Indonesia periode April sampai dengan Juni. Dan ternyata berdasarkan sampling pengujian ditemukan ada yang mengandung merkuri, ada yang mengandung retinoat, ada yang mengandung hidrokinon, dan timbal macam-macam yang tentu bisa berisiko pada kesehatan. Dan Badan POM tentunya melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pedoman. Kita mulai dari penghentian sementara kegiatan, ya, kemudian dibatalkan izin edarnya sudah pasti itu karena resiko pada kesehatannya, kemudian pembatalan importasi karena dari 34 itu yang paling banyak adalah kontrak produksi.
Apa itu kontrak produksi? Tidak perlu punya pabrik, dia memaklunkan pabriknya Oh, di luar iya, dari kayak banyak yang beredar kan. iya, Jadi memang dari 34 ini 28 adalah merupakan kontrak produksi. maklon itu ya? Maklun, betul. oke. Ya, tool manufacturing seperti itulah ya. Kemudian ada 4 produk impor dan 2 yang produk lokal ya. Tapi sama tindakannya semua kita batalkan izin edarnya, suruh menarik ya, dan nanti akan dilakukan pemusnahan. Termasuk penghentian proses produksi ya untuk pabrikannya. Nah, untuk kasus 2 yang di Lombok Di ini Lombok itu ya, oke. yang ada 2, yang WBS dan NC Glow, itu juga sama. Kita karena dia sebagai pemilik merek atau melakukan kontrak produksi, jadi produksi kan yang dia berkontrak di Makassar. Oke. Yang WBS ini CV Amanah Kosmetindo Makassar ya. Kemudian yang NC Glow itu Arasi, Oke. CV Arasi Kosmetindo di Makassar juga. Mhm. 2 produsen itu memang kewajiban penarikan di tingkat produsen, tapi pemilik kontrak produksi, pemilik mereknya ini juga wajib membantu terkait penarikan produk tersebut ya. Oke. Selanjutnya bisa dikirim ataupun dimusnahkan secara mandiri. Dapat saya sampaikan di sini, 2 produsennya itu sudah diproses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di Makassar, Oke. ya, karena memang jelas mereka pelaku utamanya yang menambahkan Iya, gitu kan oke, ya. oke. Sedangkan yang di sini tentunya karena ini kan produk yang terdaftar sebelumnya, beda kalau dia menjual produk yang tidak terdaftar. Nah, setelah ini dilakukan penarikan masih ada dia menjual, nah itu bisa kita kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang kesehatan. Tapi pedomannya untuk di tingkat pemilik merek ini, dia adalah membantu melakukan penarikan untuk dikembalikan ke produsen, selanjutnya dimusnahkan. Jadi kalau yang produsen sudah kenakan sanksi, di sana sudah proses kalau tidak salah CV Amanah sudah tahap 2, sudah penyerahan tersangka dan barang bukti, sedangkan untuk yang CV Arasi ini adalah sudah penyerahan tahap 1-nya, penyerahan berkas perkara di kejaksaan ya. Jadi Oke. tentunya saya harap semua masyarakat juga turut mengawal apabila memang menemukan produk yang masih ada, segera kembalikan ke tempat itunya pemilik mereknya ya. Di sini kan ada paling dekat kan itu kan ya, berjenjang mungkin karena kan ini kan reseller jenjang-jenjangnya gitulah ya. Jadi segera kalau memang masih ada produk yang tadi yang tercantum di 34 press release tersebut Oke. untuk segera dikembalikan. Tugas dari kewajiban dari itu adalah dia meneruskan kembali ke tempat produsennya seperti itu. Jadi isunya yang beredar tuh gimana Mbak Diana? Kan saya sempat lihat kontennya Mbak Diana ya, katanya ada berapa 3 produk. Iya, Ya, 3 produk. 3 produk dan satunya itu yang Dirilis sama BPOM. Yang dirilis yang sama 2 BPOM. itu dia yang mengakui sendiri. Oke, yang 2 itu dia mengaku sendiri bahwa itu ada merkurinya atau Iya. oke. Berarti itu mungkin masih dalam proses. Oke. Mungkin Jadi belum dirilis aja. Ya, betul. Ah. Jadi saya sampaikan juga betul. Kemarin kan saya juga mendapat informasi dari pihak WBS itu melakukan klarifikasi ya, Ya. bahwa ada yang dilakukan penarikan. Jadi sebenarnya kita hasil pengawasan kita di bulan April ya, hasilnya sudah diketahui adanya bahan berbahaya, kita mengkomunikasikan ke pusat karena kan kita terus melaporkan ke pusat dulu sampai dilakukan kajian. Perintah penarikan. Jadi penarikannya tuh ada terkait dengan yang yang booster itu kan ya, sampai dengan tapi yang 2 itu yang diakui itu memang juga sudah kita minta tarik juga sebenarnya sih, karena hasil dari pengawasan post market terbukti bahwa dia mengandung bahan berbahaya seperti itu merkuri. Jadi memang sudah ada perintah penarikan. Nantinya akan dimasuk dalam press release berikutnya, karena kan biasanya press release itu kan mengakumulasi semua hasil pengawasan post market se-Indonesia. Jadi sekalian disampaikan nantinya gitu sih. Oke. Ini saya penasaran nih Pak Yosef. Ini kan begitu produk ini ibaratnya lulus uji lah ya, lulus uji kompetensi. Itu evaluasinya itu berapa lama dengan kayak misalnya kan ada setiap kayak misalnya makanan gitu ya, kayak makanan tuh kan uji kelayakannya dari tahun ini sampai tahun segini gitu. Itu gimana itu? Sebenarnya kalau terkait dengan pengawasan kosmetik khususnya ini ya. Ini kita melakukan pengawasan juga kita di sana produksi, distribusinya dan juga melalui sampling dan pengujian. Tapi memang tidak ditetapkan kapan periodiknya itu. Tapi yang jelas kita ada pengawasan post market untuk memastikan komitmen pelaku usaha. Nah, ini kalau misalnya ditemukan bahwa kosmetiknya tersebut ternyata di perjalanannya mengandung bahan berbahaya, baik merkuri, hidrokinon ataupun asam retinoat ya. Ini artinya kan ada ketidakkomitmenan atau ketidakpatuhan dari pelaku usaha untuk terkait dengan klaim awalnya dia. Artinya pengakuan dia itu hanya komposisinya itu artinya produk-produk yang memang aman. Nah, dia ternyata di perjalanannya dia tambahkan. Tujuannya apa? Ya tadi untuk memberikan efek instan. Karena yang menjadi salah satu tentunya menjadi yang perlu kita literasikan. Saat ini kan selalu identik bahwa cantik itu dengan putih. Ya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Padahal kan tidak harus cantik itu putih gitu kan. Justru orang bule malah pingin kulitnya coklat kayak kita gitu kan. Kita malah sampai termakan promosi iklan yang berlebihan. Dan skincare itu hanya untuk merawat.
bukan memutihkan. Nah, oke. Benar, ya. Aduh, Jadi sebenarnya yang boleh itu kan mencerahkan seperti itu. Nggak boleh memutihkan itu. Membalikkan tone kulit Iya, aja. jadi tidak bisa misalnya nih kita awalnya coklat gitu kan, terus diklaimkan 7 hari bisa putih, itu impossible. Abu-abu dong. tapi kan ada tuh yang maksudnya kayak dia putihnya tuh putih sekali gitu loh, kayak ini Justru kita hati-hati nggak karena kan normal ini, gitu. memang karena kita harus hati-hati juga karena kan jadi kosmetik beda dengan obat. Kalau di bawah pengawasan dokter Oke. yang kita mungkin nanti bisa bisa nanti juga bergeser ke etiket biru. Ya. Ya, etiket Memang biru. sudah saya siapkan. Oh, siap. Ternyata tugas host sekarang bukan ke saya, sekarang ke Mbak Diana kayaknya. Ya. Jadi kalau obat hidrokinon itu dulu masuk kosmetik dulunya, Oke. ya bisa masuk kosmetik. Tapi karena kajian risiko dan keamanannya itu pada kesehatan dinaikkanlah dia menjadi kategori obat. Artinya hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter, berdasarkan diagnosa oleh dokter. Ya. Jadi tidak bisa lagi masuk kosmetik, tapi masuk obat. Sekarang masuk etiket biru itu seperti itu. Okay. Ya jadi artinya yang tentu perlu diluruskan bahwa memastikan masyarakat ini betul-betul membeli produk yang sudah terdaftar di Badan POM dan jangan sampai persepsinya itu cantik itu dengan putih karena ini yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha nakal. Oke. Termasuk promosi berlebihan sebenarnya tidak boleh ya. Ya. Itu dilarang itu. Misalnya tadi bisa memutihkan dalam kemudian 100.000% jaminan karena pelaku usaha itu juga harus bagaimana mempromosikan itu secara objektif, tidak berlebihan ya. Karena kalau berlebihan dan tidak sesuai itu juga bisa kena sanksi secara regulasi gitu sih ya. Oke. Berarti bahan-bahan ini tuh kayak misalnya contoh kayak merkuri gitu. Itu mempercepat prosesnya berarti ya. Merkuri bahan dilarang soalnya, bahan berbahaya yang dilarang. Nggak boleh ada merkuri. Oke, Merkuri, hidrokinon, kemudian asam itu nggak boleh di dalam kosmetik ya. Karena merkuri itu logam berat. Dulu digunakan untuk pemurnian emas. Ya, oke. Itu pun sekarang udah dilarang karena apa? Merusak lingkungan. Iya. Tapi kenapa banyak gitu ya? Kayak misalnya kosmetik tuh yang menaruh zat merkuri itu di kosmetik mereka gitu. Biar instan. Oh, mempercepat tadi. Mempercepat ini dia mengakibatkan pengelupasan kulit gitu kan. Putih kemerahan tapi gitu ya. Memang ini efeknya bervariatif ya, tergantung pada individunya. Tapi dalam jangka panjang tentunya yang ringan tuh bisa mulai dari yang bengkak, gatal, kemerahan ya, bahkan bisa sampai kanker kulit. Dan hati-hati nih, tadi yang bilang apa? Jerawat meledak. Nah, yang tadi disampaikan ibu hamil menyusui itu hati-hati. Itu termasuk harus hati-hati dalam penggunaan kosmetik karena kalau merkuri itu masuk emang kelihatan digunakan di luar ya, tapi itu bisa masuk dalam pori-pori, terbawa aliran darah, masuk ke sawar melalui plasenta ya, ke janin, itu janinnya bisa kena, nanti bisa cacat janin. Nah, Pori-pori hidup. Nah, tentunya ini yang perlu tentunya tadi hati-hati terkait dengan klaim misalnya aman untuk ibu hamil, ibu itu harus ada penelitian uji kliniknya. Nggak boleh sembarangan kita menyampaikan Harus aman. konsultasi ya. Harus dilakukan uji dulu. Iya, Harus iya, ada uji klaim yang mendukung memang untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau ada kandungan bahan berbahaya sudah jelas itu enggak boleh gitu sih. Gitu. Oke. Minum dulu Pak, monggo Pak, minum. Minum. Mbak Diana minum. Sebelum tarik nafas Mbak Diana. Mbak Diana udah mau siap-siap tarik nafas ini. Dia mau ngegas minum. Atau Mau minum, apa? mau tarik napas doang padahal. Mau kopi atau gimana? Cukup. Ini aja cukup. Oke. Iya, kemarin ketemu sama owner itu, coba mau tarik napas nih. Bentar dulu. Jadi Udah tarik napas doang. sebenarnya itu berarti ceritanya itu dia ini sebagai kan ada tuh yang keluar isunya gitu ya, bahwa dia tuh pada akhirnya dia tuh ngaku kalau dia tuh hanya Distributor. Nah, itu dia gitu. Tapi ternyata memang dia itu maklon atau mungkin kayak reseller bukan sih? Bukan, beda. Kalau Beda ya? Maklon saya juga kan Maklon Parfum ya. Tapi kan kita juga dari awal sebelum Maklon itu dikasih tester dulu. Ya oke. Mbak Diana mau yang mana nih? Biar nanti kita kalau yang mana yang Mbak Diana mau itu nanti kita ajukan ke BPOM izinnya. Oh oke, saya mau yang ini. Ada 2 merek ya, ada 2 brand. Jadi maksudnya ada 2 jenis. Oke. Ada 2 jenis dari parfum itu. Nah, itu diajukan langsung ke BPOM. Jadi nggak sembarang gitu. Kita juga udah tahu nih ini testernya, oh ini kandungannya, ini segini persennya. Jadi udah tahu Oke, kayak gitu. Cuman kemarin tiba-tiba dia ngaku jadi distributor, ya udah saya gas lagi. Ngapain? Orang brand owner itu kan dia yang punya. Iya. Jelas-jelas Pemilik merek, ya. pemilik merek. Dia jadinya sebelum dia memproduksi itu kan pastinya dia sudah dikasih sampel. Setelah saat dia dikasih sampel dan pastinya dia nanti dikasih hasil uji labnya juga kan. Pastinya ini dari hasil ini kan pastinya kayak gitu. Seharusnya dia tahu kandungannya di sana. Sebelum dia mengklaim semuanya itu aman, bumil, busui, seharusnya itu juga dipelajari untuk semua brand owner.
Oke, seru nih, seru. Jadi- ini kan yang kalian suka kan? Tapi kembali ke ini, ke tadi terkait dengan kontrak produksi ini memang perlu menjadi kehati-hatian gitu ya. Karena kan sebagai pemodal misalnya itu ya, saya mau mengkontrak ke Mas Dio gitu kan. Ya, oke. Mas Dio saya bikin kosmetik merek Zahra misalnya seperti itu kan ya, dan dibuatin itu kan. Ini kan awalnya dia semua yang menguruskan terkait dengan notifikasinya, makanya penotifikasinya pun juga dari pihak industrinya, dari pabriknya. Distributornya Jadi gitu dia ya, cuma kerjasama kontrak produksi gitu. Ini yang memang harus kedepannya malah kita dorong ngapain harus kontrak produksi, mending langsung aja membuat tempat produksinya di sini gitu kan, dengan menggunakan bahan-bahan sumber daya alam yang ada di NTB. Saya kan juga potensial gitu kan, malah lebih bagus lagi dan kendali di kita. Kalau kalau kita maklun kan kita kan, makanya juga pentingnya adalah para yang akan melakukan kontrak produksi mengetahui bagaimana pabrikan riwayatnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti salah memilih kontrak produksi, salah milih pabriknya dalam tanda kutip nakal gitu kan, punya track record nakal, itu tadi ditambahkan hidrokinon, ditambahkan yang merkuri, yang nanti akan kena juga dampak imbasnya kan sekarang. Artinya mempertaruhkan brand yang sudah dibangun ya dengan, karena masyarakat tahunya pokoknya kamu jualan itu seperti itu kan. Itu yang tapi secara moral juga harus punya tanggung jawab tadi, karena ini produk yang sebenarnya legal, jadi dia harus melakukan penarikan ya untuk nantinya dilakukan pemusnahan gitu sih. Oke. Dan jangan sampai setelah adanya ini juga masih terindikasi menjual. Karena produk yang sudah dibatalkan izin edarnya tentunya menjadi produk yang ilegal, yang itu bisa kena di pasal 435 junto 138 Undang Kesehatan. Itu sanksinya pidana penjara 12 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Denger ya. Awas yang bilang, ih nggak apa-apa, buat yang mau aja, awas lu. Yang gini-gini nih yang seru nih. Ya karena setiap bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya harus siap dengan risiko sanksi hukum. Oke. Walaupun kalau kita pemerintah tentunya adalah mengedepankan aspek pembinaan dan pendampingan, tapi tentunya paling besar yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana kita melindungi masyarakat itu kan ya. Artinya kita di Badan POM itu penegakan hukum menjadi ultimum remedium istilah secara hukum itu, artinya itu menjadi pilihan akhir apabila upaya pembinaan tidak diindahkan. Tapi ternyata tapi sebagai pelaku usaha tentunya kan dia sudah tahu regulasi yang ada gitu kan. Nggak boleh ini harus seperti ini. Kalau dilanggar ya tentunya proses hukum akan berjalan. Ya seperti 2024 sebelumnya kan kita proses juga. Yang ini berarti gini, kayak misalnya gini nih, kan kita kan nggak pernah tahu gitu Pak ya. Oke, mungkin dari uji labnya dia sekian aman gitu. Dari BPOM udah merilis aman gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada memang sengaja produk yang ditaruh di ini, ya bisa jadi kan produk yang disodorkan ke BPOM itu produk yang aman gitu kan ya. Ngoplos sendiri. Maksudnya bukan ngoplos, maksudnya ketika dari pabrik itu mungkin yang disodorkan ke ini yang emang aman gitu. Tapi dalam perjalanannya adalah nakal-nakal dikit biar mempercepat. Sering kali. Nah, itu. Itulah makanya yang saat ini salah satu resiko apabila kita memaklunkan produk gitu kan, terlebih pabriknya misalnya dalam tanda kutip dia nakal gitu kan. Kita kan tahunya produknya udah jadi gitu kan ya. Artinya kita tahunya kalau misalnya itu berdasarkan pengawasan dari BPOM tadi, itu memang bisa dimungkinkan dia memproduksinya itu ada dua versi. Versi yang aman, versi yang ditambahkan bahan berbahaya agar lebih lebih cepat prosesnya. Iya betul, gitu dengan proses. Tapi kalau yang tadi kejadiannya dari produsennya saya yang punya pemberi kontraknya dikasih dalam bentuk bulk. Terus kita yang ngeracik sendiri. Ikut kena dia. Karena memproduksi. Tapi kalau dia hanya terima udah jadi, emang ya tidak bisa kita lihat kan, secara itu kan tidak terlihat ada kandungan bahan berbahaya atau tidak. Tapi karena ada juga kasus yang dari produsennya itu dikasih ke pemilik mereknya itu dalam bentuk bulk. Jadi dia masukkan sendiri. Tapi yang di sini tidak. Yang di sini emang dalam bentuk yang sudah jadi. siap untuk dijual. Plus dengan brandnya gitu. Betul seperti itu. Memang ada kemungkinan seperti itu. Jadi produsennya nakal ditambahkan. Nah, tinggal kita nanti kan membuktikan apakah memang ada, dan ini kan sebenarnya sudah kita lakukan pemeriksaan terkait dengan keterkaitan dan memang diakui. Jadi kita sudah sampai ke Makassar nih. Iya, kita karena kan diproses itu. Yang pemilik izinnya kita sampaikan juga ada enggak keterkaitan itu, dan memang semua diakui dia yang bertanggung jawab itu sih. Artinya tentunya segala sesuatunya kan saat kita melakukan proses hukum harus terpenuhi unsur-unsur pasalnya gitu kan. Kalau emang dari
sangat bahwa diakui semua itu adalah tanggung jawab dari produsennya, ya tentunya kita tidak bisa menyalahkan di sini, kecuali ini setelah izin dibatalkan dia masih menjual yang di sini, nah itu proses hukum bisa dikenakan. Tapi berarti pada dasarnya si pemilik brand yang di sini tuh memang udah ada izinnya berarti ya, atau gimana? Ya, secara produknya sudah berizin. Oke, Kalau produknya secara legalitasnya, tentunya di sini kan juga sudah punya NIB dia kan. Tapi untuk yang memiliki notifikasi, yang produsennya memang yang di Makassar itu CV Amanah sama CV Arasi. Jadi di sini ibaratnya apa sih, pemegang kontrak produksi gitu aja sih, pemilik merek aja. Tapi terkait dengan perizinannya semua adalah diurus oleh pihak produsen. Oke. Berarti yang harus dilakukan sama si kontraktor inilah gitu ya, itu apa gitu dengan kasus yang ini kan udah beredar sekali ya Mbak Diana ya, udah kesana kemari kan gitu kan, dengan promosinya kayak Mbak Diana bilang gitu, apa yang dilakukan sama pemilik dua brand ini gitu? Kalau yang tentunya dilakukan adalah mereka sudah melakukan penarikan sejak kita merintah kan, perintah penarikan secara ke produsen ya, perintah penarikan kan produsen memang. Ya. Tapi kan kita tahu pemilik mereka di sini gitu. Itu sudah kita sampaikan bahwa mereka untuk melakukan penarikan sejak bulan Juni itu mereka harus tarik gitu kan. Tarik bahkan sebelum saat kita dapat hasil ujinya itu sudah kita harusnya sudah berjalan proses penarikan. Makanya kan ada yang diminta 1.500 itu kan. Untuk dilakukan pemusnahan. Walaupun ada juga yang nantinya dari yang NC apakah nanti dikirim ke Makassar, tapi juga harus dibuktikan nantinya pemusnahan itu dilakukan oleh pihak produsen secara benar, disaksikan oleh petugas nanti gitu sih. Jadi harus melakukan penarikan, tidak menjual lagi, dan ya tentunya resikonya apabila ada produk-produk yang masih ada dia ya harus menerima gitu kan. Cuma ya harus dipastikan dia beli dari siapa. Tapi yang jelas merek itu kan hanya mereka berdua ini aja gitu kan. Yang WPS ya hanya satu di sini, yang NC Glow cuma ada satu di sini itu kan. Artinya bahwa jangan sampai pokoknya produk yang sudah dibatalkan izin edarnya itu harus ditarik dari pasaran. Dan masyarakat ya enggak boleh dibelikan. Kalau jual belikan masih ada soalnya di e-commerce. Oh, kalau di e-commerce makanya itu e-commerce-nya punya siapa ya? Nanti itu bisa menjadi kita sebenarnya juga dari BPOM ini melakukan pengawasan cyber patrol juga. Nanti bisa diinformasikan juga apa nama e-commerce-nya untuk kita dalami, dan dia seharusnya juga walaupun memang tidak bisa kendali penuh ya, karena kan namanya orang punya akun buat untuk penjualan online kan bisa setiap saat gitu kan. Nah itu tapi dia punya kewajiban untuk memastikan menginformasikan pada seluruh secara berjenjang AO-nya, kemudian resellernya bahwa produk ini harus segera semua ditarik gitu. Oh berarti di lapangannya tuh emang begitu ya, maksudnya ini kan dari BPOM kan udah ditarik nih, tapi ternyata di e-commerce masih ada. Masih ada bahkan yang dua yang dia sebutkan itu pun masih ada buat yang mau aja. Promosinya kayak gitu. Ini yang promosikan dari pihak ownernya atau jadinya begini sebenarnya, kenapa mereka itu malas ngebalikin, karena ada yang ditarik dari bulan April, tapi si ownernya ini nggak ada bentuk ganti ruginya. Sementara kan ada yang sudah kok ditarik gitu, apalagi terus ada rilis dari BPOM daftar hitam itu, mereka jadinya minta uang. Makanya jadinya saya menekan untuk ke owner untuk menarik, kalau sudah menarik brandnya dan yang nggak mau jualan lagi diganti uang. Jadinya kan nggak dirugikan tuh, namanya nggak ada yang dirugikan kan. Jadinya dia itu bentuk tanggung jawabnya ke dia kan. Jadinya sementara kan yang di bawah-bawah ini pastinya mereka juga dengan keuntungan yang sedikit, terus harus menanggung kerugian kan, sayang sekali kan gitu. Ini kan yang punya tanggung jawab kan brand owner juga harus ikut bertanggung jawab. Termasuk ke konsumen juga saya minta dia pertanggungjawabannya dia, karena ada sih beberapa juga konsumennya saya suruh langsung hubungi dia, karena kemarin pas ketemu sama brand owner ini, dua suami istri ini, saya minta pertanggungjawabannya dia, jadi menyampaikan apa yang diinginkan konsumen. Jadinya kalau yang ada yang maksudnya merasa dirugikan dan mereka pengen mengelapor, yo silakan, itu hak kalian. Tapi kalau pengen menyelesaikan dengan secara damai, ya udah, jadinya dia siap ganti rugi, untuk bantu perawatan, ya kayak gitulah. Kemarin. Berarti sebenarnya kalau dari Mbak Diana sendiri yang dikejar itu ke lebih tanggung jawabnya gitu ya? Tanggung jawab. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita usaha apapun yang kita lakukan kita harus pertanggungjawabkan. Karena hasil sepele aja, saya jualan nasi. Kalau ada yang komplain, Mbak ada rambut, Mbak ada paku, oh mohon maaf, sekarang diganti. Tapi yang mereka lakukan itu setiap ada yang speak up soal apa yang mereka alami, selalu diintervensi. Kamu itu merusak brand, bla 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 bla. Tolong di take down, saya laporin kamu ya. Nggak boleh kita ngaca masyarakat kayak gitu. Sebagai brand owner kita seharusnya lebih menunjuk
menunjukkan tanggung jawab kita gitu. Iya, Oh oke, mohon oke, maaf oke, oke. Kak, sudah pemakaian berapa lama, terus apa namanya belinya di mana, kan kayak gitu bentuk tanggung jawab. Jadinya kan apa ya, konsumen itu ngerasa disayangin, oh diperhatiin, kan kayak gitu. Jadinya Iya, iya. bagaimana bentuk tanggung jawabnya dia setelah mengedarkan, itu ya kan termasuk juga. Kenapa dia nggak teliti, kan begitu. Oke lah, apa namanya mungkin pabrik yang salah, tapi dia juga kan ikut salah, dia juga yang mengedarkan. Seharusnya dia lebih teliti dong, kan begitu. Berarti begini, oke kita runut dari awal ya. Berarti sebenarnya dari pabrik itu udah menyerahkan dong ya Pak Yosef ya. Ini loh kandungan dari skincare saya gitu. Artinya bahwa produsen itu sudah, ya tentunya tadi saat bahwa suatu industri itu sudah mendapatkan apa namanya bisa untuk maklun seperti itu kan, artinya dia sudah memiliki regulasi juga untuk itu gitu kan, apalagi sudah ternotifikasi juga produknya, sudah ada evaluasi terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Nah ini kan saat dia ditambahkan berarti dia ada ketidakpatuhan dia. Oke, Ketidakpatuhan dari pelaku usaha, dari produsennya itu dengan menambahkan bahan yang tidak sesuai dengan yang dia klaimkan dalam dokumen gitu kan. Nah, makanya tapi tentunya bahwa pemilik merek tadi juga tentunya harus memastikan karena dia bagian dari pelaku usaha gitu Ya, kan, ya, ya, memastikan bahwa produknya itu memang aman. Nah, walaupun ya ini kan memang dan diakui oleh pemilik si produsennya Sudah itu diakui. bahwa saya memang yang salah gitu kan, makanya diproses juga itu kan. Nah, di sini kita mau memproses di sini karena ini produk yang sudah terdaftar, beda dengan yang memang ilegal dari Ya. awal Oke, gitu oke, kan. oke, Ya. oke. Tapi bagaimanapun juga tadi apabila ada keluhan dari pengembali harus diterima, kan dia bisa mengkomunikasikan dengan pabrik ini kan. Iya, 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 Bagaimana iya. tanggung jawab pabrik ini terkait kasus ini kan dia bisa mengkomunikasikan gitu kan. Tidak bisa pabrik juga serta-merta lepas begitu saja gitu kan. Dia juga bisa men-sue ataupun menuntut industri di sana itu kan. Tuntut aja gitu secara bahwa kamu menjual produk yang tidak aman, yang tidak sesuai dengan komitmen dalam perjanjian misalnya seperti itu kan. Artinya yang terpenting adalah produk ini tidak boleh beredar, apalagi tadi karena mungkin mengembalikan tadi masih ada yang menjual. Nah, itu tentunya kan artinya penarikan tidak bisa sepenuhnya. Ini yang tugas dari Masyarakat lah ya. Iya, yang makanya membantu. masyarakat silakan aja untuk dapat ya menyampaikan, melaporkan seperti itu hak dari masyarakat. Pelaku usaha punya hak juga ya, tapi punya kewajiban. Haknya apa? Haknya tentunya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan ya terkait dengan terkait dengan apa namanya legalitas usahanya, tapi juga punya kewajiban memastikan bahwa produk yang dia edarkan, dia produksi, dia edarkan itu adalah harus aman, bermutu dan bermanfaat gitu. Jangan sampai malah merugikan kesehatan masyarakat. Jadi komplain masyarakat justru dihandle dengan baik gitu kan. Karena ini kan kita bisnis seperti bicara terkait dengan service excellent gitu kan. Kalau Iya, kita iya. ya tadi misalnya Mbak Diana tadi kan misalnya ya di bisnis kuliner itu kan ada komplain, ada misalnya ada rambutnya tadi kan. Oh, tentunya kita kan harus bisa handling yang baik sehingga konsumen juga tentu Ya. merasa diperhatikan, bukan malah justru Iya, ditekan, ditakut-takut, itu justru itu menimbulkan penolakan gitu kan, menimbulkan Itu rasa sebenarnya yang bikin reaksi masyarakat itu benar-benar marah. Oh, Iya. karena ada posisi si pemilik brand ini denial dengan produk yang dia punya gitu ya. Sering kali. harusnya Sering mungkin kali. kalau dia secara itu mengakui, dan itu kan sebenarnya kesalahan juga utamanya di produsen gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Harusnya secara secara baik, secara gentle menyampaikan bahwa ini sudah ada perintah-perintah, saya akan menarik, siapapun silahkan kembalikan produk saya, Ya, iya, produknya iya, gitu kan, seperti nanti untuk dan masalah pengganti rugi tentunya kan bisa dikomunikasikan dengan produsen. Iya, iya, iya. Karena itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku usaha juga gitu kan, untuk memastikan ya kan ya bisa dikomunikasilah dengan industrinya. Yang jelas bahwa kalau dari regulator itu, dari pemerintah memastikan produk itu tidak lagi ada ditemukan dan masyarakat juga jangan sampai menggunakan. Oke, berarti begini, kalau pada suatu saat ketika misalnya masyarakat gitu ya, menemukan kayak misalnya Mbak Diana gitu ya, menemukan di e-commerce, ya laporkan aja gitu ya. Oke. Itu yang sedang saya ini juga berusaha untuk meminta reseller ini nih untuk meminta ganti rugi kan. Karena kemarin sempat dia bilang posting di sosial medianya yang di rootnya suaminya kan, suaminya sendiri buat pengaduan atau apapun ganti rugi langsung hubungi ke sini atau datang ke kantor. Tapi itu dia hapus postingannya. Oh, penonton. Tapi itu dia hapus postingannya. Makanya saya gas lagi dia sampai akhirnya kita ketemu.
Terus pas ketemu itu dan saya sudah tekankan, kasih beberapa PR, kamu seharusnya lebih teliti. Kalau emang kamu mau meyakinkan masyarakat lagi, kamu harus lebih aware lagi. Dan setiap kritikan dari konsumen, kamu tidak boleh mengintervensi apapun. Jadinya itu tuh kayak nggak bisa kita mau minta review yang bagus-bagus terus, karena ya kayak makanan aja kan beda-beda selera. Sama kayak kosmetik juga kan orang pastinya beda-beda ini apa namanya cocok atau enggaknya kan. Nah jadi dari sana lebih ke attitude juga, dia jadinya reaksi masyarakat ke dia itu benar-benar lebih diserang banget ya, karena memang dia tuh selalu apa namanya mengklaim apa, kebanyakan overclaim, keseringan overclaim sama produknya. Jadi ketika orang komplain itu dia nggak pernah terima gitu. Selalu mikirnya itu dia apa, brandnya dijatuhin lah. Selalu ada indikasi mikirnya ke situ gitu ya. Iya, selalu dia mikirnya seperti itu. Sementara kan biasa orang-orang awam itu kalau udah digituin kan pastinya ya udah mendendam, nggak bisa mereka nggak bisa melawan juga kan. Apalagi yang dia hadapi ini kan kadang ada yang sampai sekarang itu udah flag hitam full. Terus semalam sempat nelpon, terus saya saranin coba datengin ke rumahnya atau ke kantornya, minta pertanggungjawaban. Bagaimana saya pemakai, bawa bukti gitu. Sementara konsumen juga kan harus menyertakan bukti. Jadinya nggak asal ngomong, nggak asal ngejudge gitu. Belinya di mana, kan begitu dia harus berapa lama dia pemakaian. Saya sarankan seperti itu. Reseller yang minta uang kembali juga tolonglah gitu kan ditampung. Dan untuk pelaku-pelaku usaha ini juga jangan misalkan nih petinggi-petingginya doang yang dia kasih bonus banyak gede gitu kan. Sementara yang banyak bekerja itu kan yang di bawah-bawahnya. Reseller ini yang pergi apa namanya reseller ini yang langsung berhubungan dengan konsumen, langsung memasarkan produknya kan begitu. Dia yang pergi panas-panasan COD. Itu yang saya kasih dia saran kemarin juga. Jadinya untuk lebih aware juga sama resellernya. Jadi jangan cuma dengerin dari petinggi-petingginya lah ya, seperti yang dia sebutkan. Tapi kan di sini itu petingginya itu tetap pengen baik-baik aja terlihat di dia. Tapi apa omongan-omongan yang dari bawah itu kadang nggak didengerin. Ini aja sampai sekarang masih ada yang mengeluh nih. Owner WBS tanggung jawabnya tolong diselesaikan ya. Soalnya sampai hari ini masih ada yang mengeluh sama saya. Saya masih diam-diam aja, masih mantau soalnya. Tapi secara ini kalau kami dari regulatori ya prinsipnya tentunya pelaku usaha itu punya kewajiban memastikan bahwa produk yang diproduksi diedarkan itu harus sesuai dengan regulasi. Termasuk dalam promosi. Itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh superlatif, tidak boleh menyesatkan gitu kan. Apalagi sekarang bukan teknik, sekarang kan rata-rata dijual secara online. Nah itu dia. Kita tahu TikTok, Instagram Live itu kan ada filternya itu. Iya. Saya nyoba tuh TikTok tuh iseng-iseng, wah jadi kasis Korea saya juga. Ya. Udah mata mendukung. Langsung saya juga terkaget luar biasa. Dan ini tentunya harus disikapi bijak sama masyarakat gitu kan. Teknologi saat ini canggih, jadi bukan karena produknya tapi karena fasilitas kameranya pada TikTok ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, berarti harusnya nih ya si pemilik brand ini tahu dong, berarti produk knowledge-nya harus lebih bagus dong. Harus. Kayak misalnya gini, kalau misalnya ditanya gitu sama customer, ini berapa lama saya bisa putih? Ya jelaskan dong dengan bla bla gitu ya. Kalau Tapi memutihkan sebenarnya tidak bisa. lebih glow, cerah seperti cerah, itu ya. Jadi ini yang perlu stigma tadi bahwa harus putih itu cantik itu dan putih, ini stigmanya yang perlu dihilangkan. Yang penting sehat kulit itu. Oke. Berarti kita clearkan dulu ya. Sering Berarti saya tekankan juga skincare yang penggunaan luar itu tidak bisa memutihkan. Tidak mencerahkan. Mencerahkan, oke. Hanya bisa mencerahkan dan merawat kulit. Oke. Voice over banget ya. Hanya bisa mencerahkan. Penonton. Ini penonton sepi banget penonton. Oke. Ini dari tadi nih Mbak Diana saya lihat udah ngelihat tabletnya. Jadi apa ini? Apa yang mau ditanyakan gitu. Silakan. Kayak gatel banget dari tadi. Ada yang nitip pertanyaan nih. Ada yang nitip pertanyaan. Pertanyaannya itu regulasi pendistribusian kosmetik itu bukankah sama dengan obat-obatan? Apakah produk skincare punya standar yang sama? Misalnya penanggung jawab gudang harus apoteker. Oke. Baik. Nah. Jadi tadi ya beda memang ya. Kalau obat itu memang merupakan komoditi yang lebih highly regulated, lebih diatur secara ketat sekali. Makanya di sana ada butuh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan, apoteker. Makanya kan kalau kita tahu di industri obat, kemudian di sarana pelayanan kefarmasian, apotek, rumah sakit, klinik, ya itu harus ada apoteker. Kalau toko obat
tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau kosmetik, makanan, obat bahan alam, suplemen itu tidak perlu. Artinya, tapi yang terpenting adalah memastikan produknya legal. Bagaimana proses penyimpanannya juga sesuai dengan ketentuan gitu kan. Dan juga proses penyerahannya juga jelas juga seperti itu. Jadi kalau obat dengan kosmetik memang berbeda ya. Jadi tidak perlu sampai apoteker. Tapi kalau di industrinya beda lagi. Ini kan kalau orang jualan, kalau harus semua apoteker, kasihan juga toko-toko retail dia jual kosmetik harus ada apoteker, mahal kan. Tapi kalau di industri ini memang beda. Ada dibedakan produsen itu kosmetik golongan A dan golongan B. Golongan A itu wajib apoteker. Tapi kalau golongan B ini cukup tenaga teknis kefarmasian. Tapi tentunya kapasitas untuk memproduksinya beda. Kalau yang golongan B itu hanya boleh kayak lulur bagian luar gitulah, sabun, lulur seperti itu. Tapi kalau yang golongan A itu bisa yang sudah sampai krim, yang lebih kompleks lagi itu karena pengawasannya oleh apoteker. Dan di sana juga diwajibkan dia melakukan uji-uji secara internal, harus punya laboratorium juga gitu kan. Walaupun nanti juga untuk uji yang memang tidak tersedia di mereka bisa melakukan ke lab eksternal yang terakreditasi. Jadi gitu, Mbak. Oke. Gimana? Kalau sarana pelayanan farmasian wajib, harus. Wajib ya. Apotek, rumah sakit, klinik gitu kan. Oke. Gimana? Sudah ini aman pertanyaannya? Ada lagi. Oh apa? Oke. Ya. Seneng ya tugas saya agak ringan sekarang ya. Ada lagi. Gimana Mbak? Sekarang ini tuh lagi lagi ribut lagi soal etiket biru. Oke, etiket biru. yang tadi. Tadi sempat dibahas. Etiket biru, iya itu ada Itu dia gimana? diedarkan di e-commerce juga, dan ini yang mengedarkan juga distributor dan reseller. Distributor dan reseller itu tanpa konsultasi, jadinya tanpa ketemu sama dokter dulu, jadinya langsung dijual bebas. Oke. Sorry, saya nggak paham etiket biru itu apa? Jadi etiket biru, jadi kalau obat itu, ini tidak sebenarnya kalau etiket biru tidak masuk kosmetik. Etiket biru itu obat penggunaan luar. Nah, jadi kalau kita misalnya Mas Dio, Mbak Diana itu kalau berobat ke apotek gitu ke dokter konsultasi, kalau obat dalam itu warnanya putih. Oh, Nah, oke. etiketnya. Iya. Kalau obat luar salep, krim itu biasanya biru. Oh, yang ada bulat terus ada warna itu ya, Oh bukan, itu beda lagi. Oh, beda. Kalau itu pabrikan, kalau ini racikan. Oh, racikan. Oke. Jadi kalau kita ke ke apotek itu kan pasti kasih kalau etiketnya putih itu untuk obat dalam, diminum itu kan. Kalau yang etiket biru untuk luar. Jadi itu bukan masuk kosmetik dan itu tentunya tidak boleh sembarangan. Tapi ini memang trennya itu kembali tadi bahwa yang diklaim bisa memutihkan, kemudian bisa mengobati jerawat, itu kan obat itu. Jadi ini tidak boleh disembarangan karena harus berdasarkan diagnosa dokter, harus diracik di apotek juga. Ya, tidak boleh buat-buat sendiri gitu kan. Apalagi misalnya nih, saya di Jawa ada produk bagus nih, dia kemudian kirim beli dalam jumlah besar ya, kemudian dijual secara bebas, tidak boleh. Ya, itu kalau kita temuan misalnya kita ketemukan di sarana-sarana krim-krim yang etiket biru itu kita musnahkan. Ya karena itu pengobatannya itu kan komposisinya formulasi resepnya kan beda-beda. Enggak setiap orang kondisinya sama saat itu gitu kan. Artinya harus konsultasi dokter dulu baru diketahui ini komposisi persepannya seperti ini gitu. Oh, saya ngerti. Yang ini. Jadi emang lagi banyak ya. Yang kayak misalnya kondisi kulitnya gimana, bla 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 terus dikirimin krimnya sesuai dengan kondisi. Iya. Tapi harus pemeriksaan dokter sebenarnya itu. Nggak boleh harus langsung ketemu sama kayak misalkan Miracle atau enggak klinik yang udah punya izin kan, terus mereka juga punya dokternya. Jadi kan kita kondisi kulit kita diperiksa dulu tuh, baru dikasih. Bahkan untuk krim iritasi, obat iritasinya aja pun kita harus simpan di kulkas kan kayak gitu dijelasin, harus jelas. Tapi gini Mbak Diana, dengan sekarang adanya juga diatur terkait dengan peredaran obat dan makanan secara daring, jadi ada namanya telemedicine. Nah, jadi bisa berkonsultasi langsung dengan dokternya, tapi memang harus nanti tetap ada resep gitu kan. Artinya tidak serta-merta kita konsultasi, nanti akan ada komunikasi dengan dokternya gitu kan. Sekarang telemedicine kan juga sekarang teknologi digital gitu kan. Sama dokter tapi ya bukan reseller ataupun distributor. Kalau itu sudah jelas tuh harus oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan keahlian. Jangan sampai mentang-mentang cuma pakai baju putih, itu dokter, padahal lulusan SMA nanti gitu kan. Pastikan legalitas sarananya, ya. Pastikan legalitas dari orangnya. Jangan sampai hanya karena pakai jas putih, pikirnya dokter, padahal juga pakai putih. Padahal banyak dokter nih. Padahal mah jas bisa beli aja di mana aja gitu ya. Stetoskop gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Satu lagi. Oke, silakan. Pas BPOM rilis untuk daftar produknya NC, di sana dia mengklaim
bahwa yang diuji sama BPOM itu tester. Emang BPOM uji tester, ngambil tester di pabrik gitu? Oke, sorry, ini kita klarifikasi dulu ya. Ini yang menyampaikan uji tester itu dari NC-nya atau dari ini ya? Dari NC-nya dia mengklaim bahwa yang rilis di BPOM itu adalah tester. Oke. Yang NC. diambil dari pabrik ya, testernya dari NC. Jadinya bukan yang beredar di pasaran. Klaimnya seperti itu, klaimnya. Tapi setelah saya skak memang dia langsung hapus si klarifikasi. Kan enggak mungkin ya. Gimana dia bilang tester? Kalau tester kan enggak boleh diperjualbelikan. Ya. Iya dong. Itu dong. Ya kita Seperti beli kan yang saya itulah jelaskan. namanya kita pengawasan post market dan kita juga ada undercover buy juga gitu kan. Jadi kita beli, kita tes itu kan. Tentunya kita BPOM adalah merupakan otoritas yang independen gitu kan. Ya kita adalah bagaimanapun kita adalah utamanya melindungi masyarakat tapi tetap kita bagaimana meningkatkan daya saing pelaku usaha gitu kan. Ya kalau memang terbukti secara hasil lab nggak bisa kita buat-buat gitu kan. Apalagi kita otoritas yang punya harus menjaga integritas dan kredibilitas gitu kan ya. Ya kalau tentunya kita sampling uji hasilnya seperti ya itulah hasilnya. Makanya tentunya mereka harus melakukan penarikan. Ya harusnya karena mereka bukan denial dengan menyampaikan oh itu tester. Emang kalau tester terus boleh diedarkan gitu kan? Nggak boleh. Apakah dengan tester tersebut kemudian dia apalagi kalau ada bukti penjual belikan kita kan bisa lihat tuh di online-nya ya. Kan pasti ada apa yang NC Glow atau prinsipnya sekarang harusnya pelaku usaha yang baik adalah melakukan penarikan, memberikan pencerahan kepada resellernya bahwa inilah yang kondisi saat ini Harus adalah merupakan jujur. ya jujur itu yang terpenting karena kan juga ini mungkin bisa jadi di luar kendali dia hanya sebagai menerima maklonnya menerima produk dari produsennya gitu kan. Itu saja, jangan justru denial yang justru menimbulkan blunder yang semakin membuat masyarakat apa jadinya itu semakin marah gitu kan. Kayaknya ini udah blunder kayaknya ya. Ya. Udah blunder kayaknya Dia ya. blunder dari awal. Dia langsung nelpon ke saya ngejelasin. Oh, gitu. Terus besoknya saya mencerna, loh sejak kapan BPOM mau menguji tester? Sejak kapan kan harusnya Kita BPOM bukan pastinya usernya menguji yang pabrik. udah ada di pasaran, nggak ada hak BPOM itu namanya tadi pengawasan post market. Kita melakukan sampling dan pengujian bisa di reseller, bisa di manapun juga gitu kan. Itu bisa kita lakukan. Oke, berarti sebenarnya kayak ibaratnya BPOM juga ada intelnya lah yang beli sendiri gitu ya. Di Diuji sosmed gitu. banyak Oke. BPOM loh beredar. Kalian Makanya, harus hati-hati. Siapa tahu yang beli BPOM. Nah, tapi itu justru kami makanya tadi sebagai bentuk karena kan kita kadang-kala online shop ini kita nggak tahu di mana rumahnya. Makanya saya sampaikan ke tim saya untuk yang kita indikasikan nih kosmetiknya misalnya nih belum terdaftar itu kan penjualan itu kan. Itu bisa saya suruh tim saya untuk dapat dibina, ditegur itu kan. Bro sis, ini kosmetikmu belum punya izin edar loh. Karena kalau belum ada izin edar tentu ada risiko yang akan di sana gitu kan. Atau misalnya masih kita temukan dia menjual produk-produk yang tidak sesuai ketentuan, itu salah satu bentuk pembinaan kita ya. Nanti apabila kita melihat terutama kita kan kalau jualan kan banyak sekali ya, tapi kita melihat mana yang memang paling besar tentunya itu kan. Untuk karena mungkin kita mau proses hukum semua penuh nanti kan. Iya, susah juga gitu kan. Iya. Makanya kita biasanya kan kita fokuskan mana sih yang memang secara frekuensi paling besar itu tapi kita pembinaan dulu. Kita tidak tahu rumahnya kan. Jadi kita lewat langsung berkomentar di di sosial medianya gitu. Akhirnya masyarakat juga baca bahwa ini belum punya izin edar gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti itu sebagai bukti bahwa kita sudah pernah melakukan pembinaan. Oke. Oh, jadi pembinaannya seperti itu. Bisa seperti itu, tapi kalau tentunya kalau dia sarannya konvensional ada, kita bisa datangi tokonya. Tapi kalau dia hanya online shop itu ada mekanisme kita membina secara online juga gitu. Karena kan yang penting dia sudah membaca, sudah kita lakukan, sudah kita ingatkan. Iya, oke, ada peringatan Harus pembinaannya. Karena ya saat ini kan kalau online shop tidak perlu punya bangunan secara nggak perlu punya barangnya di rumah juga kan. Iya, yang penting punya platform aja. dan tinggal dia mungkin dia kalau kadang-kala kan posting barangnya banyak padahal tidak sebanyak itu juga pas kita sampai ternyata sudah sedikit. Sama gitu. sih kayak klaimnya kemarin owner WBS. Kamu bilang kamu produksi waktu itu 20.000. Enggak, cuma 3.000 itu hanya marketing. Oh, bukan marketing dong itu, Bapak. Itulah makanya tadi saya sampaikan pelaku usaha itu harus jujur. Harus jangan sampai kita tuh membuat superlatif berlebihan hanya ingin menunjukkan bahwa produk saya tuh laris sekali, laku sekali. Nah, tapi nanti kan ini bisa menjadi alat bukti transaksi kan elektronik sekarang ITE kan ada itu kan. Pernah muncul seperti ini ya, terlepas dia entah strategi marketing apapun, tapi strategi marketing tentunya harus ada etika di sana, ada etika bisnis. Dan kita sebenarnya mendorong untuk bagaimana
persaingan ini secara sehat gitu kan ya, tidak saling yang saling menjatuhkan, tapi tentunya melalui bagaimana menciptakan iklim yang baik, iklim investasi yang baik, karena ini semua juga menggerakkan ekonomi gitu ya, paling tidak kan membuka lapangan pekerjaan melalui reseller-resellernya gitu kan, tapi ya harus dengan cara-cara yang baik sehingga persaingannya itu baik, semuanya tentunya masyarakat yang nantinya mendapatkan benefitnya secara langsung terkait dengan keamanan dari produk yang diperjualbelikan gitu. Benar. Oke. Ini gimana? Ini kan di kayak misalnya gini juga. Saya beberapa kali ngelihat produk-produk di online itu kan yang beredar tuh kan kayak misalnya brand-brand yang dari luar negara kita gitu. Banyak brand-brand impor. Nah, itu gimana? Termasuk juga kayak misalnya ada yang Just Tip dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau brand luar dari impor itu harus terdaftar juga. Makanya kenapa kalau kita untuk produk lokal itu kita upayakan, kita dorong agar menjadi desain dan kita proteksi. Kalau impor tuh kita sangat ketat sekali karena jangan sampai membanjinya produk impor sehingga produk dalam negeri tersaingi, harga lebih murah. Saya mungkin menggambarkan ya, dulu saya di Kepri itu pernah melakukan penyitaan kosmetik 8 miliar. Itu saya 3 hari 3 malam di tangan angkotnya. Iya. Paling apa tuh namanya itu masker-masker itu mungkin iya dari Cina. Oh iya. Ya, itu sangat, tapi ya ilegal tanpa izin edar, masker lah macamnya banyak sekali. Itu dan mungkin di sana memang sangat murah gitu kan. Makanya kita proteksi agar, karena produk mereka jual juga sangat murah. Nah, khawatirnya produk kita bisa bersaing. Prinsipnya bahwa setiap produk yang diproduksi di dalam negeri ataupun diimpor untuk diperdagangkan di Indonesia itu harus punya izin edar. Ya, kalau sekarang namanya PP UMKU, tapi prinsipnya agar memastikan evaluasi mutu dan keamanan. Nah, kalau yang Just Tip, nah ini Just Tip nih. Sebenarnya itu produk sesuai dengan Perpres BPOM nomor 28 tahun 2023 tentang pengawasan obat dan makanan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia. Itu hanya ada 3 mekanisme. Pertama untuk penggunaan sendiri. Kemudian untuk kebutuhan registrasi. Yang ketiga untuk kebutuhan pameran. Nah, kalau kosmetik gimana? Kosmetik itu sebenarnya kalau untuk konsep maksimal 20 pieces. Ya. Kalau pameran 2 item per 2 pieces per item. Untuk registrasi 2 item per 2 pieces per item. Itu untuk dalam rangka registrasi, dalam rangka perizinan. Ya. Kemudian untuk pameran beda lagi. Ada ketentuan di Perpres BPOM itu tersebut. Jadi sebenarnya Just Tip itu enggak boleh. Kecuali digunakan sendiri. Misalnya nih saya beli gitu kan, makanan 5 kg maksimal. Maksimal gitu kan. Kalau saya pakai sendiri boleh gitu kan. Tapi begitu diperjualbelikan, nah tentunya enggak boleh sebenarnya gitu kan. Walaupun sebenarnya tujuannya membantu mungkin ya. Sama, saya pernah Just Tip. Ngaku, tapi kan nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Prinsipnya kan ini, makanya inilah fungsi dari kegiatan pada hari ini sebagai bagian pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi, dan saya terus bisa sampaikan bahwa masyarakat menjadi salah satu pilar paling penting. Pilar paling penting untuk ya tadi bagaimana memutus mata rantai peredaran produk obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kosmetik ini. Prinsipnya janganlah tadi ya cantik itu identik dengan putih gitu, ingin putih cepet, ingin gampang langsing gitu kan. Lalu pelangsing sekarang obat banyak beredar, obat pelangsing, terus obat penggemuk, terus ada krim meong. Lingsi apa namanya tuh di pasar tuh, bagaimana caranya menyidak itu semua? Itu lingsi. Temulawak. Jadi gini, ini agak ini ya, kita di pasar tradisional tuh sering ketemu nama dulu tuh lingsi ya, kemudian ada dokter apa namanya itu ya, dokter krim 99 zaman dulu tuh. Itu dan sekarang masih ada, dan itu dijualnya juga terkadang dalam bentuk paket dijual mahal, padahal tuh bisa industrinya saja tidak jelas, jadi gini. Badan POM itu ada, kami memiliki standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik ada 7 kita itu kan. Pertama terkait dengan perizinan. Jadi bahwa industri yang akan memproduksi obat makanan harus memenuhi sertifikat. Ada sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik untuk makanan, cara produksi kosmetik yang baik untuk kosmetik, cara produksi obat tradisional yang baik, kemudian cara produksi obat yang baik. Itu harus terpenuhi. Tujuannya apa? Untuk evaluasi mutu dan keamanan. Kemudian ada standar pelayanan publik kita terkait pengujian. Ya, pengujian itu bisa untuk terkait dengan memastikan pengujian itu sesuai dengan service level agreement-nya. Dan yang terakhir adalah layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Jadi silakan masyarakat kalau yang ingin, misalnya tadi nih masih melihat penjualan peredaran kosmetik yang ilegal, laporin di 087 87 1500 533 087 87 1500 533. Oke, ini nomornya ada di sini nih. Biar ada editor ya. kerja ya. Jangan lupa juga bisa juga follow Instagram dari BPOM Mataram. Sudah follow? Belum. Banyak informasi yang bisa diperoleh, jadi bisa di Instagram, Facebooknya bpom.mataram.
Oke, berarti begini kita ini konklusi lagi. Berarti kalau misalnya ada yang menemukan hal seperti itu bisa dilaporkan di nomor Boleh, tadi. silahkan. Gitu ya. Atau mungkin 0878 1533. Terus untuk sanksi mereka yang menjual produk-produk Nah, iya. ilegal, sama halnya dengan rokok ilegal. Oke, Itu kan ada sanksinya nih. Polisi bergerak nih. Kenapa polisi juga nggak bergerak untuk menyidak skincare atau obat-obatan yang nggak ada izin edarnya segala macam, kan itu memang benar-benar masyarakat kan nggak tahu ya itu dampak-dampak dari obat-obat yang nggak ada izin edar, izin BPOM-nya, apalagi jangankan izin usahanya, jelas-jelas itu benar-benar ilegal lah gitu. Bukan kan kalau rokok ya bahayanya untuk mungkin orang pengguna aja. Nah kalau ini kan banyak ya, banyak, bukan hanya ina-ina yang masih ini gitu. Tapi ini bagaimana? kalau itu sih setahu saya ya, kalau ini sepemahaman saya, ini kalau rokok itu kan kenanya ke cukai. Orang cukai yang bergerak gitu. Kalau polisi bergeraknya berdasarkan laporan, biasanya seperti itu ya kan. Bisa berdasarkan laporan masyarakat, tapi juga bisa melihat ya, tapi utamanya memang laporan masyarakat tadi itu kan ya. Tapi yang jelas terkait dengan sanksi, tadi sebenarnya diatur di Undang-Undang Kesehatan pasal 435 junto 138 ayat 2 itu kan ya, bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi. Kalau sediaan farmasi di Undang Kesehatan artinya itu obat tradisional, kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan. Misalnya kalau kosmetik mengandung merkuri, hidrokinon, asam retinol, timbal dan macam-macam yang dilarang, itu dikenakan tadi sanksinya pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Oke. Berarti begini, kalau misalnya kayak yang punya brand, itu gimana regulasinya? Kalau untuk produk yang saat ini tentunya kan proses penarikan ya. Tapi kalau dia nanti setelah masih menjual juga si yang bersangkutan gitu kan ya, menjual gitu kan. Kalau di resell masih ditemukan tentunya kan kita harus memenuhi unsur-unsur pasal dulu juga kan. Apakah memang dia ada kesengajaan membiarkan seperti itu. Karena tentunya saat suatu proses hukum itu kita ada mekanisme pemenuhan unsur pasal. Nggak boleh bahwa setiap orang kita harus pas asasnya tuh praduga tak bersalah gitu kan ya. Tapi apabila memang unsur pasal terpenuhi, memang ada indikasi yang bersangkutan mengetahui dan membiarkan kemudian bahkan turut serta mengedarkan lagi, nah itu bisa kena. Ya. Oke. Berarti ada batas penarikannya berarti ya? Iya, karena ini kan prosesnya produk yang legal gitu kan. Kalau produknya ilegal, beda lagi. Oke. Seperti tahun sebelumnya. Jadi yang deo spray sama yes, perfume. ya. Itu kan memang terbukti produknya tidak ada izin edarnya dari awal. Itu tentunya karena gini, sebenarnya pelaku usaha itu di istilah hukum itu ada asas fiti. Artinya saat suatu undang-undang sudah masuk lembar negara, itu setiap warga negara wajib tahu. Sebenarnya ya. Jadi tahu enggak tahu wajib tahu. Misalnya kalau bahwa mencuri itu saya enggak tahu kalau mencuri itu salah. Ya wajib tahu karena jelas itu sudah diatur dalam undang-undang negara. Sama ini juga bahwa saya enggak tahu kalau ini penggunaan bahan berbahaya ini dilarang. Wajib tahu dia sebagai pelaku usaha gitu. Harusnya sih udah cerdas ya. Para pengguna gitu ya, kan udah ada merkuri dan sebagainya gitu, jadi kayak kalau saya sih lebih baik jangan kemakan iklan dah gitu kayaknya. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi memang itu. bagaimana kita sama-sama membentuk konsumen yang cerdas gitu kan, yang kritis. Makanya kalau saat membeli produk itu harus tanya, sudah terdaftar di Badan POM belum? Nah, kalau dia bilang enggak penting nih banyak digunakan, nah itu sudah artinya yang terpenting sudah notifikasi dulu. Dan jangan lupa download BPOM Mobile. Oke. BPOM Mobile sangat mudah sekali. Sudah download belum Mbak Diana? Belum. Aduh, nah ini sekarang. Nah, download BPOM Mobile karena sangat penting. Karena apa? Dia itu bisa untuk cek legalitas. Tinggal masukkan. Sekarang kan ada QR code-nya itu tinggal scan atau tinggal masukkan angkanya. Ya. Kemudian bisa untuk pelaporan, bisa untuk melaporkan, bisa untuk juga lihat berita-berita terupdate terkait dengan press release macam-macamnya itu kan ya. Itu yang manfaat dari BPOM Mobile. Jadi jangan lupa download BPOM Mobile lewat Play Store ataupun iOS kalau HP-nya iPhone gitu kan. Silakan aja. Jadi sangat bermanfaat gitu kan. Informasi obat dan makanan dalam genggaman seperti itu. Oke, penonton. 4.000 penonton sensi tapi dia lemes ini. Overclaim. Iya, overclaim harus. Ini penonton nih ada yang mau tanya. Ini kan banyak ibu-ibu nih yang nonton nih. Ada yang mau tanya nggak nih? Mau nanya. Ini kan berhubung skincare tuh kan lebih banyak digunakan oleh kaum wanita ya. Jangan salah Mas. Laki-laki juga pakai pakai. Kan lebih banyak. Iya, bukan tidak. Saya sabun mulus ini banget aja. soalnya. Saya cuman ini aja sabun yang badan udah. Langsung dipakai di badan juga, yang di muka juga. Apa yang ada lah pokoknya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak penonton?
Oh, oke. Oke. Nah, ini nih Betul, menarik betul, nih. betul, Ini betul. kayak misalnya Tips and trick gitu mungkin kali. Iya, ini kan terlalu banyak juga skincare yang beredar di online dan sebagainya. Kemudahan itu kadang-kadang bisa menjebak kadang-kadang. Nah, itu gimana cara kita milih skincare yang emang sesuai dengan rules. Sesuai dengan regulasinya gitu ya. Regulasinya oke. Jadi gini, tentunya ini ada tips bagaimana memilih kosmetik yang baik. Tentunya yang paling pasti adalah sudah terdaftar di Badan POM. Itu pasti dah, itu harus. Sudah ternotifikasi, sudah terdaftar. Itu kan ada BPOM NA, B, C, D, E itu kan, diikuti 11 digit angka. Jadi itu harus terdaftar ternotifikasi. Cek dulu juga, bisa pakai BPOM Mobile tadi kan. Kalau bingung-bingung bisa tanya ke Halo BP POM Mataram 08787 1500533. Foto pasti akan dijawab nanti itu. Ini sudah terdaftar belum, daripada mungkin bingung nyari-nyari gitu caranya kan. Jadi pastikan sudah ternotifikasi. Kemudian kenali kulit kita sendiri. Ya. Kulit kita kan kulit macam-macam, ada berminyak, ada normal, ada kering, ada kombinasi. Belum tentu produk yang kosmetik baik bagi si A itu baik bagi si B. Gimana caranya untuk dioleskan di bagian belakang telinga kita? Ini bagian paling sensitif. Ya, jadi dioleskan. Kalau timbul reaksi radang, kemerahan, gatal, panas, jangan digunakan. Walaupun sudah terdaftar juga ya. Karena kan reaksi alergi beda-beda. Tapi yang terpenting harus sudah ternotifikasi. Yang kedua tadi, dicoba dulu. Jangan langsung percaya aja gitu, langsung dibeli, digunakan. Ternyata nggak cocok kan, sayang gitu. Apalagi kan produk skincare juga ada murah gitu kan, cukup mahal. Kemudian tentunya pastikan juga jangan sampai menggunakan kosmetik yang sudah terlampaui masa kadaluarsanya atau sudah berubah sudah berubah warna bentuknya itu ya, itu jangan digunakan. Artinya bisa jadi sudah terjadi reaksi kimia yang bisa berisiko pada kulit kita ya. Kemudian juga jangan gunakan kosmetik untuk bersama-sama. Ini bukan untuk krim ya, lipstick gitu kan. Karena bisa tertular hepatitis, COVID. Hati-hati loh ini kan. Kadang-kadang saking bestinya itu kan pakai sama-sama. Itu kamu jangan. Kamu suka make punya saya. Ya mudah-mudahan ya sekali sehat masuk apa-apa. Kamar kamu pakai. Aib orang di sini. Itu ya, artinya jadi kosmetik adalah milik pribadi, bukannya pelit, tapi ada untuk penggunaan pribadi ya, yang memang untuk pribadi. Kalau yang krim mungkin bisa sambil berbagi gitu kan ya. Dan tadi tadi jangan sampai yang sudah kadaluarsa. Misalnya, wah ini oleh-oleh dari Amerika, sayang ini masih bagus. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana struktur kimia mungkin sudah berubah. Gitu. Kan ada jarak juga itu mempengaruhi juga kan ya? Iya kan, stabilitas penyimpanan. Yang penting jangan sampai terlampaui masa kadaluarsanya. Kalau sudah lewat ya sudah, harus dibuang seperti itu. Dan jangan lupa kalau kita ada tagline-nya, cek klik. Jadi cek klik selalu sebelum membeli atau mengkonsumsi obat dan makanan. Cek pertama adalah cek kemasan. Jangan sampai beli kemasan yang sudah rusak, penyok, berlubang, ya, karatan apalagi itu kan. Diskon-diskon kadang-kadang di toko-toko itu banyak diskon-diskon, udah penyok-penyok diskon dari harga 50 menjadi 10.000. Itu jangan, karena kalau penyok itu bukan sekedar penyok secara fisiknya, tapi juga bisa ada terkelupas bagian dalamnya, khawatirnya terkelupas bagian karatnya, itu bisa meracuni logam beratnya. Ya, kemudian cek label, baca label. Terkadang kita literasi kita ini justru yang perlu menjadi penting, bagaimana kita sama-sama meningkatkan literasi masyarakat gitu kan ya. Membaca, kita kan paling males baca kadang-kadang itu kan. Ada banyak informasi larangan-larangan misalnya itu kan, tidak boleh untuk wanita hamil ataupun untuk pasien-pasien dengan kondisi hipersensitif apa gitu, itu harus dibaca gitu kan. Cek izin edar, tentunya sudah terdaftar di Badan POM. Kandungan yang tertera gitu ya. Betul. Terus kita cek, kandungan ini cocok nggak gitu. Misalnya siapa tahu kita alergi, ada misalnya alergi kacang gitu kan ya. Itu alergi itu jangan dianggap remeh. Alergi itu bisa yang ringan, gatal-gatal, mual muntah, bisa sampai shock bisa sampai meninggal. Kalau yang memang dia sensitif gitu kan ya. Dan yang terakhir tentunya cek kadaluarsa. Jangan sampai membeli produk yang sudah terlampaui masa kadaluarsa. Cek klik itu tagline dari Badan POM. Oke, ini satu nih, saya penasaran nih. Kan tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan kayak Mbak Diana kan udah ada parfum ya. Produk parfum gitu ya. Kayak misalnya gini. Oke, saya mau buat produk produk skincare lah gitu. Gitu. Itu gimana regulasinya? Apa yang harus saya lakukan untuk pertama kali gitu? Ini apakah punya pabrik sendiri atau mau memaklunkan? Oke, pabrik dulu deh. Pabrik dulu ya. Tentunya kalau pabrik kan ada aturan-aturannya itu kan. Tentunya harus mengurus misalnya mulai dari NIB-nya, ya, NPWP-nya. Nanti ada persyaratan. Kalau teksnya saya tidak terlalu hafal juga Mas. Tapi jelas ada regulasi di sana yang mengatur, memastikan bahwa semua terpenuhi, termasuk komposisinya, alur prosedur seperti apa. Lingkungan, limbah. Itu juga dihitung juga. Tapi yang terpenting adalah komitmen pelaku usaha memastikan kalau saat daftar komposisinya adalah A, B, C, D, E. Jangan sampai nanti setelah di perjalanannya dia menambahkan A, B, C, D, E. Ada
FGH ya tadi oke, ternyata oke, tambahkan Nah, merkuri. seperti Nah, itu. Tiba-tiba ada merkuri di tengah Iya, jalan iya kan gitu kan ya. kayak tadi ya, kita harus ngecek BPOM-nya udah terdaftar atau belum. Terus taunya kayak gini nih, udah terdaftar BPOM, udah legal. Tapi malah ada. Iya, tengah jalan di Bagaimana nakal lah tuh? gitu ya. dalam artian. Ini salah satu juga tantangan kita. Artinya sekali lagi bahwa tentunya itu suatu tindak kejahatan tuh sangat dimungkinkan. Artinya makanya perlu komitmen kepatuhan dari pelaku usaha. Ini kan artinya si pelaku usahanya produsennya tidak patuh aturan gitu kan. Dan ini bisa dimungkinkan. Namanya dia mungkin punya perusahaan, punya niat, ya, ada kesempatan juga. Kesempatannya apa? Karena banyak permintaan orang ingin putih gitu kan. Ini bisa terjadi. Makanya tentunya kita ada pengawasan post market ya. Pengawasan post market tujuannya adalah untuk melakukan sampling dan pengujian. Memang mungkin masyarakat bertanya, "Lu ini sudah punya BPOM kok ternyata ada bahan berbahaya juga." Seperti itu memang Iya, banyak, iya. Nah, banyak iya, yang betul, terjadi. banyak. Ini kan udah ada BPOM kok ada ininya. Betul, gitu. itu wajar. Karena sekali lagi ada pembagian tugas dan tanggung jawab juga. Pemerintah tentunya tidak bisa 7 kali 24 jam saya pelototin pabriknya bener atau tidak mungkin. Kita berapa banyak petugas kita gitu kan. Itulah tanggung jawab. Makanya tanggung jawab pada pelaku usaha itu besar. Makanya ancamannya juga tidak main-main gitu kan. Saat pelaku usaha memproduksi ataupun mengedarkan produk itu menurut persyaratan mutu keamanan, ya siap-siap dengan sanksi ancaman yang tadi 12 tahun dan 5 miliar tadi itu Oke. tidak yang main-main gitu kan. Harus siap, silahkan aja gitu. Kalau memang dia mau mencelakakan masyarakat, dia harus menghadapan dengan hukum seperti itu. Kalau maklon itu gimana? Kalau makro sama, ada mekanismenya juga. Oke. Dipastikan, artinya ada mekanisme persyaratan semua dipastikan bahwa sesuai untuk memastikan bahwa produk tersebut memang aman menurut aspek mutu keamanan. Tapi di perjalanannya ternyata ada terjadi seperti ini, tentunya dimungkinkan. Ya ini artinya bahwa ketidakjujuran dari pelaku usaha. Nah ini tentunya dia akan berhadapan dengan hukum dan masyarakat. Sanksi sosial itu kan. Sudah pasti masih berlangsung. Kasihan sih. Tapi ya gimana? Itu Ya, juga pembelajaran. bagian dari Harusnya dia menjadi pembelajaran jadi gitu kan. pembelajaran untuk yang lain juga kan. Karena ya banyak banget owner-owneran dan ya saran saya buat semua brand owner skincare ya jangan terlalu show off soal ya kehidupan pribadi lah, lebih ke kualitas produknya aja. Oke lah, flexing tipis-tipis is oke. Semua juga kita suka flexing. Tapi ya jangan terlalu over. Nah, karena di saat ada apa-apa, serangan baliknya itu bertubi-tubi. Tapi kan kadang orang kan pengen ibaratnya self reward lah dengan Ya, self reward. Oh, saya juga self reward. Yang penting tahu batasan. Iya, tahu Segala sesuatu kan batasan. Cuman kan dia seorang brand owner, dia wajah dari brand itu. Tapi jadi ada baiknya dia lebih menonjolkan tentang kualitas produknya. Dan mulai dari public speakingnya, pengetahuannya juga, produk knowledge lah gitu ya. penanganannya dia terhadap konsumennya. Janganlah sampai ada di sosial media, ih dia begini. Ya jangan, makanya jadinya dia yang lebih memawas diri kan. Jangan cuma menunjukkan pendapatan pokoknya kayak pencapaiannya doang yang ditunjukkan. Tapi kualitas dari produknya, kualitas dirinya juga sebagai seorang brand owner. Ya seharusnya seperti itu. Kalau saya cuma dagang nasi bungkus. Oke, penonton ada lagi yang bertanya? Udah sejam. Oke. Satu yang terakhir deh dari Mbak Diana sama Pak Yosef apa nih mau disampaikan ini sebagai selaku influencer ya? Ada yang lagi mau tambahkan gitu? Kalau saya mau mengingatkan buat semuanya ya lebih aware lagi sama diri sendiri untuk memilih skincare karena skincare itu sekali lagi tidak memutihkan. Yang ada cuman kalau kalian emang abu-abu ya abu-abu gitu. Ya, nggak Kalau abu-abu kaliannya kayak kulitnya kayak sawo nih, sawo busuk nih, ya emang ya kayak bakalan kayak gini terus. Jadinya skincare itu yang akan kita pakai itu paling bisanya itu cuman mencerahkan bukan memutihkan. Mencerahkan, menyehatkan, jadi kulit lebih lembab. Ya itu aja kerjanya skincare. Kalau sudah memutihkan ada hasil dalam pemakaian satu pot segini-segini, itu tuh pasti ada tanda kutipnya. Coba deh berhenti make, nanti taunya meledak nanti itu jerawatnya.
Oke, Pak Yosef. Baik, kalau saya tentunya mendorong pelaku usaha itu menjadi pelaku usaha yang tentunya yang yang baik dan bertanggung jawab, yang patuh akan regulasi ya, sehingga tentunya memastikan produk yang diproduksi, yang diedarkan adalah aman, berkhasiat dan bermutu. Dan tentunya saya juga mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, jangan mudah terprovokasi oleh iklan-iklan yang berlebihan. Harus betul-betul cerdas memastikan bahwa mampu menjadi dengan cek tadi ya, cek di Bepom Mobile tadi seperti itu untuk memastikan tentunya produk yang akan digunakan untuk dirinya atau keluarganya adalah aman gitu ya. Oke. Dan kalau kita bicara mas kosmetik tadi, yang penting adalah kulit kita tuh sehat, tidak harus putih. Karena saya mungkin mengutip quote-nya Buya Hamka. Oke, Buya Hamka gimana? itu. Buya Hamka itu mengatakan bahwa kecantikan abadi itu bukan pada karena pakaian ataupun pada kecantikan wajah, tapi pada keluhuran budi, itu inner beauty seperti itu. Oke, tepuk tangan. Oke, makasih Pak Yosef. Makasih Mbak Diana. Sama-sama. Asli julid banget Mbak Diana. Oke, sampai ketemu lagi, tepuk tangan.